Oke, baik. Selanjutnya kita akan beralih ke pemaparan selanjutnya mengenai pengobatan terkini dari kanker payudara pada usia muda yang akan dibawakan oleh Dr. Putu Anda Tusta Adiputra, spesialis bedah subspesialis onkologi konsultan dari Departemen Ilmu Bedah FK Udayana dan juga RSUP Prof. Ngurah Denpasar Bali. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan dulu pembicara kita, yaitu Dr. Putu Anda atau yang lebih dikenal dengan Dr. Aan. Ini merupakan staf pengajar dari bedah onkologi di Departemen Ilmu Bedah FK Udayana. Selain itu, Dr. Aan juga turut aktif dalam menjadi anggota di Item Rider di Kolegium Ilmu Bedah Indonesia sejak tahun 2015 dan juga menjadi editor in chief di Jurnal Bedah Indonesia sejak tahun 2017. Dr. Aan ini juga aktif dalam beragam organisasi profesi lain seperti Ikatan Dokter Indonesia, Praboy, IGSS, dan juga masih banyak lagi. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama kepada Dokter Aan, waktu dan tempat kami berikan. Silakan dokter. Ya, jadi pada kali ini saya akan membawakan penata laksanaan kanker payudara pada usia muda. Ya, jadi seperti diketahui sebelumnya bahwa kanker payudara itu pada umumnya usianya kalau kita lihat di textbook itu usianya rata-rata 50 tahun kalau di textbook, apalagi textbook barat ya. Ternyata di Asia itu usianya makin turun. Dan termasuk yang dimaksud Asia itu bukan hanya Indonesia, tapi juga negara-negara yang ada di Asia. Jadi kecenderungannya pada negara Asia, maka kanker payudara itu lebih muda usia. Rata-rata untuk di Indonesia itu, kalau menurut catatan yang kami peroleh, itu sekitar 48 tahun. Nah, kalau di Western, itu di atas 50 tahun. Nah, akan tetapi kecenderungannya akan makin turun lagi. Nah, apa definisi daripada kanker usia muda? Kanker payudara usia muda itu adalah kanker payudara yang didiagnosis pada usia kurang dari 40 tahun. Kita sebut dengan young breast cancer. Kalau yang di bawah 35 tahun kita kenal dengan very young breast cancer. Nah, sebenarnya tidak ada bedanya tata laksana secara umum antara kanker payudara usia tua maupun usia lainnya, akan tetapi ada beberapa variasi isu yang perlu diwaspadai atau dibuat strategi supaya nantinya tidak menjadi suatu permasalahan yang muncul belakangan. Dan kanker payudara pada usia muda memiliki karakteristik biologis yang lebih agresif dan progresif ya. Kemudian prognosis yang lebih buruk, baik itu dalam sifat-sifat biologiknya, baik grading, indeks proliferasi, invasi vaskuler itu lebih tinggi biasanya. Dan terapinya masih sama dengan terapi yang pada usia yang lebih tua. Jadi meliputi kombinasi pembedahan, kemoterapi, radioterapi, terapi endokrin, targeted terapi itu sesuai dengan subtipe, stadium, dan melihat ada tidaknya mutasi pada gen BRCA. Nah, di sini hal yang menjadi konseling pada pasien kanker payudara usia muda, utamanya pada mereka yang belum punya anak, maka di sini apa yang menjadi perhatian adalah hubungannya dengan fertilitas. Apakah setelah mengalami pengobatan mereka akan tetap bisa punya anak? Itu adalah isu yang menjadi pertimbangan sebelum memulai terapi. Yang kedua biasanya adalah isu kecacatan. Seorang perempuan usia muda tentu saja apabila dilakukan suatu operasi, apalagi operasinya adalah mastektomi, maka itu akan mempengaruhi kepercayaan dirinya. Jadi kehilangan suatu organ yang merupakan kebanggaan atau mahkota dirinya. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita share dan harus kita ambil keputusan sebelum mulai. Salah satunya adalah preservasi fertilitas, atau bagaimana mempertahankan fertilitas. Ada berbagai macam cara, dan itu juga tidak bisa kita sendiri, pasti melibatkan ahli-ahli lainnya, utamanya mungkin ahli-ahli fertilitas di sini ya. Dari Obgyn biasanya kita minta tolong. Kemudian bagaimana kita sistemik terapi yang kita berikan di sini, kita harus diskusikan apakah keuntungannya sebanding dengan risikonya, itu harus diperhatikan juga.
Nah, bagaimana dengan insiden? Tadi sudah dikatakan bahwa pada usia muda ini insidennya lebih rendah dibandingkan pada yang usia tua. Lebih jarang memang, akan tetapi ada kecenderungan makin hari makin meningkat. Nah, modalitas terapi pada uh, atau tata laksana terapi pada kanker payudara masih tetap seperti sebelumnya, yaitu 5 ini, tergantung dari subtipenya dan juga tergantung dari ada tidaknya mutasi pada gen BRCA. Nah, pembedahan pada kanker payudara jenisnya ada beberapa, yaitu yang mempertahankan, secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang mempertahankan jaringan payudara maupun yang membuang jaringan payudara. Untuk yang mempertahankan jaringan payudara kita kenal dengan BCS, Breast Conserving Surgery, dan yang membuang itu kita kenal dengan secara umum mastektomi. Nah, jenisnya bermacam-macam, ada yang simple, radikal, radikal klasik, skin sparing, dan sebagainya. Kemudian pembedahan ini berdasarkan angka penelitian bahwa tidak terdapat perbedaan angka harapan hidup antara pasien kanker payudara usia muda yang diterapi dengan BCT atau pembedahan yang mempertahankan payudara maupun yang membuang payudara, dikatakan atau dilaporkan tidak terdapat perbedaan angka harapan hidup. Ya, seperti itu. Akan tetapi pada pasien-pasien dengan high risk meliputi rasio tumor yang lebih besar, kemudian adanya multicentricity atau yang umumnya terjadi tidak pada satu titik tapi pada banyak titik, ya. Kemudian adanya extensive lymphovascular invasion, itu mempunyai risiko tinggi mengalami rekarensi setelah prosedur BCT, sehingga di payudara yang memiliki beberapa ciri seperti ini, maka dari awal kita biasanya sudah memutuskan untuk melakukan prosedurnya yang membuang payudara. Jadi ada beberapa cara untuk melihat kapan kita memilih BCT maupun kapan kita memilih mastektomi langsung. Kemudian untuk radioterapi pada usia muda memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya rekarensi lokal pasca dilakukan pembedahan mempertahankan payudara. Nah, uh, sebagai terapi tambahan, jadi setiap pasien yang mempertahankan payudara, seyogianya dia diikuti dengan radioterapi. Dan kedua modalitas ini, yaitu breast conserving surgery, yang diikuti dengan radioterapi kita kenal dengan BCT, breast conserving treatment. Jadi kalau pembedahan yang mempertahankan payudara, maka bisa dikatakan radioterapi itu mutlak mengikuti setelah dilakukan pembedahan yang mempertahankan payudara. Sedangkan pasca mastektomi atau yang membuang payudara secara keseluruhan, maka radiasi masih dimungkinkan untuk diberikan. Utamanya adalah pada yang mengalami risiko tinggi atau yang mempunyai risiko tinggi, misalnya ukuran tumor lebih dari 5 cm atau yang jarak operasinya mepet dengan batas tepi irisan atau kelenjar getah bening yang positif lebih dari 4. Kemudian modalitas lainnya selain pembedahan dan radiasi, maka ada kemoterapi. Kemoterapi ini merupakan pengobatan kanker dengan tujuan untuk membunuh sel kanker. Jadi berbagai uji klinis melaporkan bahwa perempuan usia kurang dari 40 tahun yang mendapatkan kemoterapi mempunyai risiko rekarensi yang lebih rendah bila diberikan kemoterapi. Jadi di sini kemoterapi bertujuan untuk mengurangi risiko rekarensi. Kemudian pemberian kemoterapi pada pasien usia kurang dari 40 tahun juga terbukti mampu meningkatkan ketahanan hidup bebas penyakit atau disease-free survival pada pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi. Jadi di sini kemoterapi juga diberikan berdasarkan waktu, itu dibagi menjadi adjuvan, neoadjuvan, ataupun paliatif. Kemoterapi adjuvan adalah kemoterapi yang diberikan setelah pembedahan atau setelah terapi utama. Kemoterapi neoadjuvan adalah kemoterapi yang diberikan sebelum terapi utama. Jadi sebelum pembedahan diberikan kemoterapi, kita kenal dengan neoadjuvan. Kemudian ada yang dikenal dengan kemoterapi paliatif, itu apabila diberikan pada stadium 4 atau primary kemoterapi. Nah, terapi selain 3 yang
tadi, jadi pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi, maka ada terapi endokrin. Terapi endokrin ini adalah pada mereka-mereka kanker payudara yang subtipenya adalah subtipe luminal atau yang estrogen reseptor maupun progesteron reseptornya positif. Jadi yang menjadi perhatian dalam terapi endokrin pada usia muda atau premenopause adalah bagaimana mempertahankan fertilitasnya. Adapun jenis terapi endokrin bermacam-macam. Jadi antara lain yang kita kenal dengan OFS atau ovarian function suppression, ini adalah menghilangkan atau meminimalkan produksi hormon estrogen dari sumber produksinya, baik dengan cara pembedahan maupun dengan obat. Jadi di sini melakukan bilateral ovariectomy, pengangkatan ovarium, atau memberikan obat-obatan misalnya injeksi goserelin atau leuprolide, jadi obat-obat yang menekan fungsi ovarium. Kemudian obat terapi endokrin yang sifatnya kompetitif, yaitu memblok reseptor estrogen. Dalam hal ini obat yang paling banyak kita gunakan yaitu tamoxifen, ya, yang kita kenal dengan golongan SERM, Selective Estrogen Receptor Modulator. Jadi ini bisa diberikan pada pre maupun pasca menopause. Kemudian ada yang sifatnya aditif, jadi terapi endokrin menggunakan sintetik estrogen, ya. Tapi ini mulai ditinggalkan dengan komplikasi kardiovaskulernya pada pemakaian jangka panjang. Nah, dampak terapi kanker payudara, ya. Jadi terapi pada kanker payudara itu cenderung memiliki dampak negatif terhadap fungsi reproduksi. Oleh karena itu, maka pilihannya juga tergantung dari pasien, ya. Jadi apa saja yang menyebabkan itu? Alasan antara lain efek toksik dari kemoterapi terhadap folikel ovarium. Jadi kemoterapi sendiri juga merusak folikel ovarium. Efek toksik. Kemudian yang kedua, terapi endokrin yang diberikan secara terus-menerus minimal selama 5 tahun. Kemudian ablasi ovarium atau bilateral oophorectomy disarankan pada pasien kanker payudara usia muda dengan reseptor hormon yang positif atau pada kelompok yang mengalami mutasi untuk mengurangi risiko kanker payudara. Nah, apa saja pilihan yang tersedia bagi pasien kanker payudara yang ingin mempertahankan kesuburannya? Nah, ini isunya, ya, yang menjadi fokus pembicaraan pada kanker payudara usia muda adalah sebagai berikut. Jadi setelah didiagnosa sebagai breast cancer, maka ada konseling di sini. Nah, konseling di sini untuk melihat apakah nantinya pasien itu ingin mempertahankan fertilitasnya, maupun mau dipertahankan ataupun yang tidak terlalu concern, ya. Jadi kalau yang tidak terlalu concern, maka kita cukup dengan memberikan temporary ovarian suppression dengan GnRH analog. Jadi di sini bisa diberikan contohnya obat-obatan golongan goserelin ataupun leuprolide. Nah, apabila ingin mempreservasi fertilitasnya, maka bisa dilakukan cryopreservation, artinya embrio dan oositnya disimpan dalam suhu beku. Kemudian pasien tetap diberikan GnRH analog suppression, diberikan temporary ovarian suppression dengan GnRH analog. Jadi diberikan obat-obat seperti goserelin. Nah, preservasi ovarium, nah ini ternyata prosedurnya tidak simpel, ya. Cryopreservation daripada embrio dan oosit ini merupakan metode untuk mempertahankan kesuburan yang paling baik, ya. Jadi mengikuti prosedur yang digunakan pada pasien infertil untuk fertilisasi in vitro. Jadi ini lebih banyak kita bekerja sama dengan dokter di bagian fertilitas endokrin dan reproduksi Obgyn, ya.
kemudian ovarium distimulasi untuk memperoleh banyak oosit, kemudian agonis atau antagonis hormon GnRH diberikan untuk menghambat ovulasi. Nah, ini disimpan dalam suhu yang beku. Jadi ada dua macam di sini, ada oositnya ataupun ada jaringannya juga. Yang kedua adalah preservasi ovariumnya. Jadi ovariumnya sendiri yang dilakukan disimpan, ya. Jadi yang tadi adalah oositnya, kalau ini jaringan ovariumnya. Jadi sedikit berbeda. Ini kemudian yang umum kita lakukan adalah penggunaan agonis daripada GnRH. Ya. Jadi di sini mekanisme bagaimana agonis GnRH mempertahankan fungsi ovarium masih belum terlalu jelas. Tapi hipotesis yang mungkin adalah bahwa agonis GnRH ini menghambat sekresi hormon perangsang folikel. Jadi memperpendek siklus ovarium dan uterus, menghambat aktivasi reseptor GnRH dan menghambat peningkatan regulasi molekul antiapoptosis intragonadal. Jadi secara singkatnya kita bisa memberikan injeksi goserelin setiap bulan pada pasien-pasien yang usia muda untuk mempertahankan atau preservasi ovariumnya. Nah, isu lainnya pada kanker payudara usia muda adalah rekonstruksi payudara. Bagi pasien sendiri, operasi rekonstruksi payudara dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dalam berpenampilan, ya, mengembalikan rasa percaya diri dan meningkatkan keamanannya. Akan tetapi rekonstruksi ataupun tidak, seperti pada gambar, itu bisa kita pakai sebagai memperlihatkan kepada pasien, inilah kalau rekonstruksi kira-kira begini. Kalau tidak rekonstruksi kira-kira gambarnya yang sebelah kiri. Kalau rekonstruksi kira-kira gambarnya yang sebelah kanan. Nah, ini kita kembalikan penuh kepada pasien. Jadi keputusan tetap berada di tangan pasien, ya. Pada pasien kanker payudara terutama yang menjalani mastektomi pasti memiliki kekhawatiran akan pembedahan yang berdampak terhadap pemulihan psikososialnya di sini. Nah, disinilah kita sebagai dokter mampu menyerap apa yang menjadi kekhawatiran dari pasien tersebut. Nah, rekonstruksi ini untuk saat ini sudah makin canggih dan makin berkembang. Ada beberapa yang bisa kita tampilkan, yaitu dengan expander jaringan dan implan. Jadi gambar tadi adalah contoh yang implan. Jadi implan diletakkan di bawah otot. Pertama dengan meregangkan rongga antara dinding dada dan otot dengan expander namanya. Kemudian dipasang implan. Itu adalah salah satu cara. Kemudian yang kedua adalah melakukan rekonstruksi payudara dengan jaringan sendiri, yaitu mengambil lemak di perut, kemudian beserta aliran darahnya dari dinding otot perut, sehingga dibawa ke atas, memenuhi jaringan bekas mastektomi yang ditinggalkan. Ini menggunakan jaringan sendiri, tidak menggunakan implan. Ini prosedurnya cukup panjang dan cukup sulit, dan otot yang lemah di perut harus diganti, ya, dengan lapisan yang kita kenal dengan mesh, prolin mesh. Kemudian ada juga dengan mengganti dengan jaringan yang diambil dari otot punggung, yaitu latissimus dorsi. Ya, jadi diambil dari punggung, dipindahkan ke depan. Itu salah satu bentuk rekonstruksi, dan ini dulu yang paling sering kami kerjakan, saya dengan Dr. Kamal, walaupun hanya menutup defek waktu itu. Kemudian ini adalah bagaimana membentuk suatu nipple areola, ya. Jadi pada tahap di mana rekonstruksi payudara sudah berhasil, maka selanjutnya adalah nipple areola complex reconstruction. Jadi yang lebih kecil, bagaimana memberikan bentuk nipple pada payudara. Nah, ini
biasanya terakhir ini. Saya kira itu adalah dua isu pada tata laksana kanker payudara usia muda yang bisa saya share di sini. Walaupun pada dasarnya terapinya tidak ada bedanya antara usia tua dan usia muda, akan tetapi memiliki beberapa uh, beberapa perhatian, yaitu tentang adanya preservasi fertilitas dan rekonstruksi. Saya kira itu ya bisa saya berikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Aan atas pemaparannya mengenai pengobatan terkini dari kanker payudara pada usia muda. Nah, izinkan saya untuk membaca kesimpulannya. Isu fertilitas dan kecacatan juga menjadi kekhawatiran nih pada pasien kanker payudara di usia muda. Terdapat beberapa modalitas terapi untuk kanker payudara, diantaranya bedah, radioterapi, kemoterapi, maupun terapi endokrin. Nah, pada pasien-pasien yang muda, konseling dapat dilakukan dalam menangani kanker payudara yang ingin mempertahankan untuk fertilitasnya. Baiklah, kita telah mendengarkan dua materi di webinar Hari Kesehatan Nasional ini yang ke-59 mengenai breast cancer. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Sudah terkumpul beberapa pertanyaan juga dari kolom chat. Mungkin saya akan undang kembali Dokter Kamal sebagai pembicara pertama. Kita akan berinteraksi aja kali ya dokter, Dokter Aan dan Dokter Kamal terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul nih. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama kepada Dokter Kamal, kira-kira bagaimana nih dokter untuk pemeriksaan sadari bagi ibu-ibu yang sudah menopause? Boleh dijawab dokter? Oke, jadi tadi sudah saya sampaikan bagi ibu-ibu atau wanita-wanita tidak mensnya tidak teratur lagi tiap bulan atau sudah menopause, boleh dikerjakan pada tanggal yang sama setiap bulan. Biasanya pada ibu-ibu biar lebih ingat, habis ambil gajian dari kantor pos atau dari bank, periksa payudaranya gitu biar tanggalnya lebih ingat ya. Jadi karena nggak ada tanggal yang mens lagi setiap bulan yang menjadi patokan kita pada tanggal yang sama setiap bulan. Bagi ibu yang sudah pensiun, habis ngambil gaji pensiun langsung periksa payudaranya. Jadi itu mungkin Alvira ya. Jadi biar pegangan buat ibu-ibu, biar tanggalnya nggak kelewatan pada tanggal yang sama setiap bulan. Itu kira-kira. Oke, baik dokter. Makasih dokter atas jawabannya. Mungkin ada juga nih pertanyaan untuk dokter Aan. Jadi tadi dokter udah menjelaskan ada beragam modalitas ya dokter untuk terapi dari kanker payudara. Sekiranya modalitas mana dokter yang memiliki prognosis yang lebih baik? Apakah hanya salah satunya saja atau dikombinasikan? Mungkin boleh dijawab dokter? Jadi pertanyaannya apakah pasien kanker payudara hanya mendapatkan satu modalitas atau bervariasi begitu? Iya dokter. Jadi pada kanker payudara, jadi diagnostik merupakan hal yang penting. Nah, diagnostik di sini tidak cukup saat ini kita hanya diagnostik breast cancer, begitu aja nggak cukup. Jadi kita harus sampai kepada subtipenya. Nah, subtipe di sini menjadi sangat penting karena itulah yang nantinya akan membantu kita untuk memberikan terapi. Jadi ada dikenal 4 subtipe saat ini yang mempermudah kita ya dalam memberikan terapi. Dan keempat subtipe itu pun terapinya berbeda-beda. Jadi contoh, pasien kanker payudara dengan subtipe luminal A adalah kanker payudara yang respon terhadap terapi endokrin. Apa saja terapi endokrin? Yaitu terapi yang menghambat estrogen ataupun yang menekan estrogen. Seperti itu contoh sederhananya. Walaupun dalam prakteknya ada juga faktor lainnya, misalnya stadium yang mempengaruhi kapan kita melakukan pembedahan. Umumnya pasien-pasien dengan early stage, stadium 1 maupun stadium 2, itu terapi utama yang diberikan adalah pembedahan. Jadi pada pasien-pasien dengan kanker payudara ini,
sangat jarang hanya diberikan satu modalitas, umumnya kombinasi. Jadi dari berbagai macam terapi tersebut, yang sifatnya lokal adalah pembedahan dan radiasi, kemudian yang sifatnya sistemik adalah kemoterapi, terapi endokrin, dan targeting. Nah, semakin dia early, maka terapi lokal menjadi yang utama. Begitu dia stadiumnya lebih tinggi, maka terapi sistemik menjadi yang utama. Contohnya pada yang stadium 4, maka peran bedah menjadi kecil, tapi terapi sistemik menjadi lebih penting di sana. Nah, ini biasanya tidak mungkin pasien itu hanya mendapatkan single modality. Pasti kita akan menggabungkan beberapa modalitas, tergantung dari subtipe dan juga stadium. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Aan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan menarik lagi nih dari audiens. Mungkin untuk Dokter Kamal ya, Dokter. Kembali ke Dokter Kamal. Jadi, bagaimana nih Dokter? Apakah ada pengaruh terhadap penggunaan bra yang berkawat sebagai faktor risiko dari timbulnya kanker payudara, Dokter? Mungkin boleh dijawab, Dokter? Selama ini memang ini sering muncul pertanyaan. Mungkin Dokter Aan sering dapat pertanyaan seperti ini ya. Jadi kalau kita bicara ilmiah namanya evidence based medicine atau EBM, sampai sekarang belum ada evidence based yang menyatakan bahwa bra yang pakai kawat itu bisa sebagai faktor risiko untuk terjadi kanker payudara. Sampai sekarang belum ada kita dapatkan jurnal-jurnal atau apa yang mengatakan itu bahwa salah satu faktor risiko ya. Jadi baru sekedar mitos-mitos di masyarakat. Itu aja mungkin Alfred. Iya. Oke, berarti sejauh ini belum ada ya dokter yang terbukti kalau misalnya berkawat ini dapat menjadi faktor risiko untuk kanker payudara ya dokter. Oke dokter, terima kasih dokter. Selanjutnya ada lagi nih dokter, mungkin kita kembali ke dokter An lagi kali ya. Kira-kira dari beberapa modalitas tadi dan juga untuk penegakan diagnosanya kan ada juga dengan mamografi ya dokter. Sekiranya apakah mamografi ini dapat menyebabkan sel kanker itu bisa menyebar dokter? Mungkin boleh dijawab dokter An? Mamografi. Kalau dilihat dari fungsinya, mamografi adalah alat diagnostik. Dan kalau digunakan dalam skala yang baik, artinya yang sesuai dengan aturan, contohnya untuk screening, maka risikonya tidak tinggi. Ya, untuk menyebar sih saya kira tidak ya. Jadi yang dikhawatirkan dari mamografi adalah paparan sinar X di sana sebenarnya. Jadi paparan sinar ronsen. Apakah paparan sinar ronsen ini akan memicu sel-sel untuk berubah ganas? Saya kira ke sana arahnya. Tapi kalau untuk membantu penyebaran tidak ada hubungannya ya. Misalnya pasien sudah terkena kanker payudara dengan mamografi, maka akan makin menyebar. Saya kira tidak seperti itu korelasinya. Jadi mamografi itu bila dipergunakan secara tidak bijaksana, dalam arti misalnya setiap 3 bulan dilakukan mamografi, tentu saja akan dapat mempengaruhi sel-sel payudara yang normal untuk berubah menjadi ganas karena paparan sinar X-nya terlalu sering. Sehingga memang saat ini sudah ada aturan baku di mana di mana wanita yang berumur 40 tahun ke atas, maka mamografi screening dilakukan 2 tahun sekali sampai dengan umur 50. Kemudian 50 tahun ke atas itu setahun sekali. Jadi dengan yang dilakukan seperti itu, maka mamografi tidak akan menambah risiko untuk terjadinya kanker pada payudara. Saya kira itu. Bukan masalah dia tak menambah menyebar, tidak seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Aan. Cukup jelas ya mungkin ya untuk para hadirin di sini kalau mamografi itu tidak memicu seperti itu. Oke, selanjutnya nih masih terkait tentang mamografi juga ada pertanyaan untuk Dokter Kamal. Kira-kira untuk pemeriksaan mamografi dalam pendeteksi kanker payudara ini ditanggung BPJS dokter? Kan tadi udah sempat dibilang tuh kalau misalnya untuk di atas 20 tahun itu 1 tahun sekali dan di atas 50 tahun itu 2 kali ya dokter. Boleh dijelaskan dokter? Izin dokter masih termute dokter. Iya, mamografi itu ditanggung BPJS, Alvira. Jadi biar masyarakat tahu yang problemnya kan di daerah-daerah mungkin sama yang di Bali ya Dokter An ya.
Iya, Mamografi tidak semua daerah punya mamografi, ini ya problemnya. Jadi kita pun di Medan sangat terbatas di Sumatera Utara ya. Di daerah-daerah yang jauh dari Medan mungkin mamografi belum tersedia, tapi itu semua ditanggung oleh BPJS. Ya. MRI juga kita punya di dalam Malik, MRI breast juga kita punya, dan itu ditanggung BPJS. Ya. Oke, dokter. Berarti apakah memang pada pasien-pasien yang curiga untuk kanker payudara saja yang bisa dilakukan pemeriksaan yang ditanggung BPJS ataupun kalau medical check up secara rutin pun juga ditanggung, dokter? Eh, Kalau medical check up kayaknya ditanggung ya kalau di rumah sakit pemerintah. Tergantung kerjasamanya seperti apa. Tapi kalau untuk BPJS untuk kurang tahu saya kalau gimana dokter Andi di Sanglah ya. untuk Untuk medical check up belum. kita cek belum ya kayaknya belum tanggung BPJS. Untuk Hampir medical sama check up. dengan hampir sama dengan kecantikan itu. Untuk Iya. kecantikan itu kan BPJS belum tanggung. Jadi untuk medical check up kayaknya masih belum. Ada Malik pun kayaknya menanggung juga. BPJS belum menanggung untuk medical check up. Itu mungkin Alvira informasi. Oke, dokter. Itu mungkin kalau di Medan. Kalau untuk di Bali seperti apa nih, dokter? Mungkin boleh diceritakan, dokter. Oh, kalau di Bali, apanya nih pemeriksaannya? Iya, apakah Mamografi. yang ditanggung BPJS ini apakah Oh, dengan suspek ya. breast cancer atau untuk medical check up sendiri pun juga bisa Oh ditanggung ya. BPJS? Jadi saat ini di Rumah Sakit Pura-Pura kami memiliki mamografi, memiliki juga MRI, tapi penggunaannya masih terbatas untuk MRI ya. Kita tahu bahwa dua modalitas imaging yang tersering untuk breast adalah USG dan mamografi. Dan USG umumnya digunakan untuk segala usia, dan mamografi biasanya digunakan untuk yang di atas 40 tahun. Dan apabila dimungkinkan, maka kombinasi keduanya akan menghasilkan gambaran yang lebih baik. Nah, apabila pasien-pasien memiliki keluhan, misalnya nyeri payudara, kemudian sebetulnya tidak sulit ya untuk melakukan suatu medical check up, asal ada alasan saja, maka dari fasilitas kesehatan tingkat 1 biasanya bisa dikirim untuk melakukan pemeriksaan USG maupun mamografi. Dan saat ini banyak lembaga-lembaga sosial yang memberikan voucher-voucher gratis. Kalau di Bali kita ada beberapa kegiatan yang melibatkan organisasi sosial seperti misalnya Bali Pink Ribbon, itu Yayasan Pita Merah Muda Bali itu memberikan voucher gratis biasanya untuk itu. Jadi tidak sulit sebetulnya. Hanya dengan mencantumkan keluhan saja sebetulnya Vaskes 1 bisa mengirim pasien untuk dilakukan pemeriksaan imaging. Jadi tidak sulit sebetulnya ya. Tidak harus medical check up gitu. Seperti itu sih yang kami ini kan. Nah, untuk MRI sendiri sekedar info bahwa apabila dua pemeriksaan tadi masih tidak jelas, maka kita bisa mengorder pemeriksaan MRI itu karena biayanya mahal, maka selektif sekali penggunaannya. Jadi seperti itu. Oke, baik dokter. Nah, mungkin selanjutnya mungkin boleh nih, dua-duanya aku mau minta pendapat dokter. Sekiranya, apakah pasien dengan kista pada mame ataupun pada payudara ini bisa berisiko untuk terjadi keganasan, dokter? Mungkin dari dokter Kamal dulu. Seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa apabila ada riwayat pada usia muda, seorang wanita pernah menderita tumor jinak saja, tetap dia mempunyai risiko tinggi, baik dia kista ataupun tumor-tumor padat, misalnya FAM, tetap dia menjadi salah satu faktor risiko terjadinya keganasan pada usia lebih lanjut. Ya, jadi tetap hati-hati kalau ada pernah riwayat menderita tumor-tumor jinak pada usia muda. Itu dia. Begitu evidence base-nya jelas kalau itu ya. Oke, dokter Anu. Iya, mungkin dokter Anu ada yang mau ditambahkan, dokter? Tadi gimana ya? Sorry, saya tidak. Pertanyaannya tadi apabila Kista. pasien ada kista, iya dokter, kira-kira berisiko untuk terjadi keganasan, dokter? Oh, ya jawabannya sama dengan dokter Kamal. Jadi itu
Risikonya memang lebih tinggi pada yang memiliki riwayat tumor jinak, maka memiliki risiko untuk menderita kanker payudara lebih tinggi. Akan tetapi kan yang namanya risiko itu perlu diperhatikan ya, belum berarti pasti. Jadi itu hanya resikonya saja yang menyebabkan kita harus lebih aware. Saya kira seperti itu. Dan perlu dicermati bahwa kista itu adalah bagian dari perjalanan akibat pengaruh hormon estrogen pada seorang wanita. Jadi apabila kistanya mungkin kistanya kecil-kecil, kemudian jumlahnya sedikit, maka itu masih dianggap suatu perjalanan akibat pengaruh hormon estrogen. Jadi belum dianggap sebagai suatu penyakit. Itu sebagai suatu aberration, istilahnya aberration. Jadi sedikit variasi dari akibat pengaruh hormon estrogen. Ya, jadi begitu. Nah, perlu diketahui juga bahwa bukan hanya kista. Kalau di usia muda dikenal dengan fibroadenoma mama. Yang bila jumlahnya hanya satu, itu mungkin disebut dengan aberration. Tapi jumlahnya bila lebih dari 5 atau besar sekali, kita kenal dengan giant farm, itu sudah menjadi penyakit. Kemudian di umur 30-an mulai muncul yang namanya nyeri payudara atau mastalgia. Nanti di umur 40-an muncul namanya fibrokistik. Nah, di usia 50-an baru muncul kistik, seperti itu. Jadi itu masih suatu perjalanan variasi dari pengaruh hormon estrogen. Itu beda jalan dengan terbentuknya kanker payudara. Tapi dikatakan risiko mereka yang mengalami tumor jinak itu memang lebih tinggi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Aan. Nah, ada lagi nih, Dokter, pertanyaannya. Sebentar. Oke. Jadi tadi Dokter Aan ada sempat menjelaskan terkait masektomi dan rekonstruksi payudara ya, Dokter. Nah, kalau pada ibu yang telah mengalami kanker payudara dan telah menjalani masektomi dan rekonstruksi, sekiranya apakah ada kemungkinan dokter untuk tetap bisa menyusui, baik itu hanya sebelah ataupun dua-duanya, dokter, kira-kira? Kalau sudah dilakukan, direkonstruksi. Ya, sudah ada masektomi dan rekonstruksi, apakah tetap bisa menyusui, dokter? Pada sisi yang sebelahnya, kalau yang sudah dilakukan Iya, mastektomi sebelahnya. tetap tidak bisa. Tapi kalau yang sisi sebelahnya kan masih normal ya, jadi tidak apa-apa. Tidak masalah untuk menyusui, tapi pada sisi yang tidak dilakukan mastektomi. Satu sisi itu pasti setelah mastektomi pasti kehilangan fungsi untuk menyusui. Saya kira itu. Oke, baik, dokter. Mungkin dokter Kamal ada yang mau ditambahkan, dokter? Saya kira jelas ya. Secara superficial mungkin ilmu itulah ilmu pengetahuan untuk kita memandikan kanker payudara. Kita mohonkan semakin banyak acara-acara seperti ini sehingga insiden dan prevalensi kanker payudara ini bisa kita turunkan dan kita temukan pada stadium-stadium yang semakin early, semakin dini, sehingga kita dapat mengobati dengan baik, hasilnya lebih baik, pengobatannya tidak mahal dan tidak memerlukan pengobatan yang lebih panjang. Ya, jadi saran saya seperti itu. Pada panitia HKN Adam Malik, terima kasih. Kami sama Dr. Aan sudah dilibatkan dalam acara ini. Kemarin diminta sama Dr. Aan, janganlah daerah Adam Malik aja pembicaranya katanya. Dari luar gitu. Oh nggak apa-apa, siap saya bilang. Kita cari. Jadi makasih kepada Dokter Ibu Liberta ini yang mengarrange ini, ya kita libatkanlah. Memang lebih menarik ya biar kalau ada pembicara dari luar. Terima kasih. Dan mungkin itu mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat semua, terutama kepada masyarakat awam yang ikut mendengar acara ini, walaupun tidak terlalu ilmiah betul, tapi paling tidak memberikan informasi-informasi yang positif dalam kanker payudara. Itu aja mungkin, Alvira. Iya, oke, dokter. Mungkin satu pertanyaan terakhir, dokter, untuk menutup webinar kita pada sore hari ini. Ada pertanyaan dari penonton tadi. Peserta ada bertanya tentang mohon penjelasannya, dokter,
terkait diet karbo dalam pengobatan kanker. Apakah memang efektif untuk mengurangi keganasan sel kanker nih? Mungkin dari Dokter Kamal boleh dijelaskan, Dokter? Kita tahu bahwa memang apapun yang kita makan, apalagi karbohidrat itu kan dirubah menjadi glukosa ya, menjadi gula ya. Kita tahu bahwa ada satu reseptor di kanker payudara namanya insulin like growth factor, bahwa memang makanan-makanan karbo atau makanan tinggi karbohidrat itu merupakan salah satu faktor uh, bukan apa ya, sedikit menambah progresivitas daripada satu kanker payudara. Jadi memang sebaiknya, walaupun itu evidence base-nya belum terbukti bahwa makan karbo itu salah satu bisa mencegah gitu ya. Belum ada evidence base yang kita, karena kita harus bicara selalu evidence base ya. Udah ada evidence base, statistiknya seperti apa gitu ya. Saya kira kita seorang ilmuwan, seorang saintis harus berpikir seperti itu. Tapi secara teori dan logika bahwa makanan-makanan yang kurang mengandung glukosa itu sangat baik kita konsumsi untuk mencegah progresivitas daripada suatu kanker. Kanker apapun dia. Karena glukosa itu sedikit akan memacu progresivitas daripada suatu kanker. Apalagi payudara, kalau kita baca jurnal sekarang sudah banyak dipakai obat-obat DM ya, seperti metformin, sudah ada yang mengcombine ya uteraan ya, Ya, untuk mengobati kanker payudara. Walaupun evidence base-nya belum terlalu kuat. Memang makan makanan yang mengandung karbo ya bisa tetap kita prioritaskan bagi orang-orang yang sudah menjalankannya. Selamat, pertahankan terus. Terima kasih. Oke, mungkin Dokter Aan ada yang mau ditambahkan, Dokter, terkait pertanyaan tadi, Dokter? saya kira saya setuju dengan Dr. Kamal bahwa diet karbo itu pengertiannya diet rendah karbo. Diet rendah karbo. Jadi uh, belum semua setuju ya. Belum Ya, semua setuju itu. Jadi di para ahli gizi sendiri, ahli nutrisi sendiri masih perdebatan dia. Yang saya masih pegang sampai saat ini adalah healthy balance diet. Jadi diet yang gizinya seimbang. Jadi belum tentu cocok untuk setiap orang. Jadi karbohidrat masih kita butuhkan, cuma pilihlah karbohidrat yang baik gitu. Jadi jangan gula pasir, jangan yang terlalu sederhana ya, artinya yang cepat meningkatkan gula darah. Jadi pilihlah karbohidrat yang uh, indeks apa namanya saya lupa indeks glikemik indeksnya yang ya, baik gitu. Jadi misalnya yang berserat banyak, misalnya karbohidrat yang berasal dari sayur, karbohidrat yang berasal dari biji-bijian yang seperti itu. Saya kira jangan kita serta-merta memusuhi karbohidrat sebagai sumber penyebaran ataupun progresivitas kanker. Tidak seperti itu. Jadi masih perdebatan itu. Ini ada satu pertanyaan sulit ini, Dok. Jadi mungkin Dokter Kamal bisa atau Dokter Alvira bisa melihat itu. Saya juga agak ini ada pertanyaan dari Tengku Sahlia ini. Saya survivor sejak 2021. High grade DCIS. Stadium 1. Subtipe HER2. Sekarang metaparu. Baru mendapatkan target terapi. Bagaimana penjelasan insight itu kok bisa jadi metastasis? Nah, ini pertanyaannya agak ini nih. Kalau saya sih sedikit dari pernyataannya high grade DCIS stadium 1. Berarti kan kalau kita tahu kalau DCIS stadium 0 ya, Dokter ya, Kamal. betul. Jadi ini kok stadium 1 ya? Jadi saya juga bingung nih. Jadi high grade DCIS. Ini kalau DCIS tahu saya stadium 0 ya. Ya, Jadi ya. kalau stadium 1 Jadi, berarti udah ada kontradiksi di sini. jadi Kontradiksi. Jadi mungkin Dokter, mungkin pernyataannya itu kurang lengkap ya, tahu-tahu ada atau data yang salah untuk kita persepsi ya. Tapi kita Ya, tahu bahwa memang karsinoma insight itu namanya kan belum menembus basal membran.
teorinya dia bisa meta apa bisa basal membran tertembus. Jadi satu, yang kedua mungkin ya kita nggak salahkan apa tapi namanya insight itu mungkin patolognya harus betul-betul jelas mengatakan bahwa memang itu belum menembus basal membran. Kedua, dia HER2 positif. Kita tahu memang golongan HER2 ini termasuk salah satu keganasan yang tipe progresif ya, yang perjalanannya susah kita prediksi. Biasanya kalau golongan HER2 positif sering meta ke brain biasanya, sangat ada hubungan dengan brain. Nah, untuk itu mungkin perlu data ini kita lebih dokter Aan ya, Iya terutama ini. patologinya ya. Kalau insight itu biasanya memang belum menembus basal membran dan di sini grade-nya sudah ada gitu ya. Itu aja mungkin Ibu Tengku ya. Jadi data ini mungkin perlu kita klarifikasi dan secara teori memang kalau insight itu jarang kita dapatkan meta apalagi sudah diangkat ya. Itu mungkin dari saya Dokter Aan. Ya. Oke, baik Dokter Kamal dan Dokter Aan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah berbagi ilmu dengan kita semua, baik pada masyarakat awam maupun klinisi di sini, sehingga sudah lebih aware nih dan juga sudah lebih paham dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya kanker payudara seperti itu. Baiklah, pertanyaan tadi terakhir sekaligus menutup dari sesi tanya jawab dan juga webinar pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita boleh untuk foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi kepada seluruh peserta, boleh untuk menyalakan kameranya, ditunggu sebentar untuk kita akan melakukan dokumentasi. Oke, cukup banyak ya pesertanya di sini, ada 105 peserta di Zoom ya. Tadi sempat lebih kalau nggak salah sampai 130 peserta nih dokter yang antusias untuk menonton di webinar Hari Kesehatan Nasional ke-59 terkait breast cancer, dan juga ada di kita live streaming langsung di kanal YouTube dari RSUP Haji Adam Malik. Oke, mungkin untuk slide pertama boleh saya screenshot. 3, 2, 1. Oke, selanjutnya slide kedua. 3, 2, 1. Oke. Untuk yang belakang-belakang ini belum on cam, tapi tadi udah cukup semua ya. Oke. Baik, sesi dokumentasinya juga sudah selesai dan juga sesi tanya jawab dan pemaparan juga tadi sudah dengarkan. Terima kasih juga kembali kepada kedua pembicara kita, Dr. Kamal Basis Siregar, spesialis bedah onkologi konsultan, dan juga Dr. Putu Anda Tusta Adiputra, spesialis bedah onkologi konsultan, atas waktu dan pemaparannya. Dan para hadirin di sini, izinkan saya undur diri, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alvira, luar biasa sekali memandu acara Terima webinar kasih. kita sore ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber kita sore hari ini, Dr. Kamal dan Dr. Aan, atas share materi yang luar biasa, yang sangat bermanfaat khususnya bagi kami ya, kaum ibu yang memang memiliki aset yang istimewa, yang mungkin bisa saja dimiliki oleh kaum pria, tapi mungkin berbeda kalau misalnya wanita yang memilikinya. Baik, Bapak dan Ibu serta sahabat sehat semua, dengan demikian berakhirlah sudah acara serial webinar kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh para narasumber bisa kita aplikasikan, bisa kita implementasikan, sehingga kita semua yang berada di meeting room ini bisa terhindar dari penyakit kanker payudara. Karena apapun ceritanya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sesuai dengan tema Hari Kesehatan Nasional kita tahun ini adalah transformasi kesehatan untuk Indonesia yang lebih maju, di mana penekanannya adalah pada aspek preventif dan promotif, dengan menghindari atau mengurangi ketergantungan kita terhadap aspek kuratif. Baik, Bapak dan Ibu serta sahabat sehat semua, sebelum saya menutup acara ini,
mungkin perlu saya sampaikan bahwa masih akan ada serial webinar dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dengan topik sore hari ini, di mana untuk webinar kita yang akan datang itu masih ada topik terkait diabetes mellitus ya, sekaligus menyambut Hari Diabetes Nasional juga. Kemudian ada topik terkait tumor tulang tidak harus diamputasi yang nanti akan kita tayang di tanggal 16 November ya. Kemudian nanti ada juga webinar kita dengan topik jantung dan pembuluh darah. Pokoknya sepanjang bulan November dalam rangka memeriahkan Hari Kesehatan Nasional, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam mengadakan berbagai kegiatan yang memang memberikan manfaat yang luar biasa untuk sahabat sehat semua. Dan perlu juga saya ingatkan bahwa selain serial webinar, kita juga akan ada rangkaian kegiatan seperti pengabdian masyarakat, kemudian talk akan diselenggarakan di hari puncak Hari Kesehatan Nasional ya, hari Kamis tanggal 16 November, kemudian donor darah dengan gift-gift yang menarik tentunya, kemudian ada perlombaan olahraga dan kegiatan lainnya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas atensinya. Sampai ketemu di serial webinar berikutnya. Semoga kita selalu sehat. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Salam, makasih banyak. Terima kasih Dokter Aan ya. Terima kasih Dr. Kamal. Saya senang sekali saya ikut. Salam kawan-kawan, salam kawan-kawan departemen. Siap. Masuk kuliah ada yang buangkan ke kamar mandi, banyak mahasiswa kecuali nggak ada, baru kita arahkan nanti. Alvira, terima kasih. Terima kasih kembali Dokter Aan. Coba. Mati aku Pada mungkin panitia saya mohon undur diri. Baik dokter, terima kasih. belum Izin live.